Di kitab Ibnu Abbas. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'ana khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Amma ba'd. Ibu-ibu para wali murid dari kitab Ibnu Abbas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling pantas pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, hari penuh kemuliaan. Pagi tadi kita masih bisa sarapan bersama dengan anak-anak kita. Betul nggak, Bu? Mungkin di antara kita yang suaminya harus keluar lebih dulu, harus juga dilayani, disiapkan tehnya, kopinya, sarapannya, dan lain-lain. Betul apa benar, Bu? Berbahagialah. Karena sesungguhnya saudara-saudari kita di tempat yang lain hari ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu buka Instagram, lihat WhatsApp ya, kita semuanya tahu beberapa hari yang lalu gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang sangat dahsyat ya menimpa salah satu daerah di Turki, Istanbul. Yang hingga hari ini kurang lebih sudah terkonfirmasi ada sekitar 1000-an lebih orang-orang yang meninggal dunia. Belum lagi yang harus dirawat di rumah sakit, kurang lebih sekitar 14 sampai 15 ribuan. Olehnya apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah. Nikmat yang paling kita syukuri hari ini juga diantaranya adalah karena Allah telah memudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Majelis yang dihadiri pula oleh malaikat yang tentunya adalah majelis kemuliaan. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu, maka sungguh dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Para sahabat pernah bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ummul mukminin, kira-kira seperti apa gambaran akhlaknya suamimu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika ditanya dengan pertanyaan seperti ini, Aisyah pun lalu menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak suamiku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Petunjuk-petunjuk inilah, hadis-hadis inilah yang juga menjadi latar belakang mengapa di kitab Ibnu Abbas ada pelajaran At-Tarbiyah Al-Quraniyah. Ada pelajaran At-Tarbiyah Al-Quraniyah. Mohon maaf ibu-ibu yang anaknya kelas 4, acung tangan. Saya tidak ingin menanyakan nama anaknya ya, tidak. Tapi saya alhamdulillah sebagai pengajar di kelas 4. Di kelas 4. Artinya ketika kita mengajarkan Tarbiyah Quraniyah, bukan saja maklumat, informasi dari Al-Quran kita pindahkan ke dalam kepalanya si anak, tidak. Tetapi jauh dari sana ada tujuan yang paling tinggi ketika kita bertadabbur Al-Quran, yaitu al-amal bihi, mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi nanti kalau ibu-ibu ya, khususnya yang anaknya sudah belajar tarbiyah, mohon konfirmasi ke pengajarnya. Ustaz, kok masih belum ada perubahan?
Boleh ya. Makasih. Ya. Boleh mengkonfirmasi sehingga kami juga tahu ada apa yang salah di antara kami dan para murid, ya, sehingga pelajaran ini bisa betul-betul tersampaikan. Jadi ada tingkatan dan tujuan yang paling tinggi yang harus kita capai bersama para guru, murid dan wali murid dari pelajaran khususnya tarbiyah Qur'aniyah, yaitu apa itu? Mengamalkan Al-Quran. Baik, alhamdulillah, mungkin bisa bagi teman-teman ibu yang baru datang bisa lebih tepat ya, insya Allah cukup ya Bu ya. Kalau mulai panas mohon berikan kode Bu ya, biar ruang hari ini kita nyamankan lagi. Baik, ibu-ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan lebih jauh kajian kita hari ini, mari kita lebih khusyuk dan lebih tenang, kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Kita bermunajat kepada Zat yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita semua, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di hari yang mulia ini izinkan kami memanjatkan puji syukur kepadamu. Sungguh kami bahagia dan bersyukur hari ini bisa dengan mudahnya Engkau kumpulkan kami di majelis yang mulia dalam rangka menuntut ilmu. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, anugerahkanlah ampunanmu untuk kami semua. Allahumma ighfir lana warhamna, curahkan kasih sayangmu untuk kami yang hadir di majelis yang mulia ini ya Allah. Karena sungguh kami sadar terlalu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan kepadamu, yang sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Betapa banyaknya dosa-dosa lisan kami, dosa-dosa mata kami, bahkan dosa-dosa yang telah kami lakukan lewat hati-hati kami ya Allah. Betapa banyak prasangka buruk kami kepada anak-anak kami, bahkan kepada orang yang kami kasihi. Ya Allah, jangan Engkau jadikan itu semua sebagai penghalang kami menuntut ilmu-Mu, mempelajari Al-Quran. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tidak ada tempat yang paling terbaik untuk kami memohon ampun kecuali kepadamu. Fa innaka antat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, Engkaulah yang paling luas kasih sayangnya. Allahumma ati nufusana taqwaha, ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, hujamkanlah takwa di dalam hati-hati kami, istiqomahkan kami di atas ketakwaan kepadamu. Sucikan hati dan jiwa kami ya Allah. Ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia kami, untuk akhirat kami dan untuk agama kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penyejuk hati kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa mencintai Al-Quran, siang dan malamnya dipakai dan dihabiskan semata-mata dekat dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira tema kita hari ini ringan atau berat?
kiat-kiat mentadabburi Al-Quran. Ada sedikit penjelasan di flyer agar kita ibu-ibu wali murid di rumah bisa sejalan, sevisi, semisi dengan kurikulum Ibnu Abbas, khususnya di pelajaran tarbiyah. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini lewat tema ini kiat-kiat mentadabburi Al-Quran nanti saya coba presentasikan metode apa yang dipakai oleh guru-guru kutab atau tarbiyah untuk mengajarkan pelajaran ini, sehingga mudah-mudahan di rumah juga ibu-ibu bisa mempraktekkan itu. Kira-kira siap Bu? Siap ya Bu? Insya Allah pahalanya besar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-baitul ladzi yutla fihi al-Quran, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, maka akan 4 perkara besar yang akan Allah turunkan di rumah tersebut. Syarahallahu sadra ahli. Yang pertama, Allah akan lapangkan dada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Jadi kalau misalnya ada di antara kita rumahnya, mohon maaf, misalnya RSSSS, ya, rumah sangat sederhana. Tapi kalau selalu dibacakan Al-Quran, yang pertama Allah lakukan adalah syarahallahu sadra ahli. Penduduk atau orang yang tinggal di rumah tersebut akan Allah lapangkan hatinya, ya. Jadi insya Allah kalau hati sudah lapang, sesempit apapun rumah tidak akan menjadi kendala apapun. Betul nggak Pak? Yang kedua, semua yang namanya setan, iblis akan lari tunggang langgang dari rumah tersebut. Rumah yang dibacakan Al-Quran. Kalau setannya sudah lari, maka akan datang keutamaan yang ketiga, yaitu para malaikat akan berbondong-bondong untuk masuk ke rumah tersebut. Rumah yang dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, wal baitul ladzi la yutla fihi Al-Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kalau tadi hati penduduknya dilapangkan, maka ini sebaliknya. Seluas apapun rumah seseorang, tetapi tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka Allah akan sempitkan hatinya. Jadi seakan-akan rumahnya luas, tetapi karena perasaannya sudah disempitkan duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka percuma rumah yang luas tersebut tidak juga bisa dinikmati. Yang kedua, setan berbondong-bondong untuk masuk ke rumah tersebut karena tidak ada Al-Quran yang dibacakan ke dalamnya. Malaikat-malaikat yang sadar dengan itu pun berbondong-bondong lari meninggalkan rumah tersebut. Ada satu keutamaan yang terakhir, yaitu yang keempat. Untuk rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, izdadat fihi al-khairat. Kebaikan-kebaikan dan keberkahan selalu bertambah untuk rumah tersebut. Contoh, anak kita alhamdulillah semakin banyak manfaatnya untuk kita dan orang lain. Semakin mandiri, semakin sadar apa yang harus dia lakukan. Rumah kita juga penuh berkah dan manfaat. Sebaliknya, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, qallat minhul khairat. Kebaikan-kebaikan tadi mulai berkurang satu persatu. Makanya izinkan saya bertanya, kira-kira kalau kita mau belajar Al-Quran, karena kan orang seringkali Ustaz, belajar Quran itu susah, belajar Quran itu sulit, ya. Nah, ibu-ibu nih kira-kira sebagai wali murid yang anaknya sudah belajar Quran duluan di kota, kira-kira ngaji atau belajar Quran kira-kira sulit atau mudah? Ini belum kompak nih jawabannya. Tentu dalam persepsi saya, ya, sesuai prasangka baik saya tentu ya, berbeda lah ya. Orang-orang yang mungkin anaknya tidak di sekolah Islam ya, dengan anak-anak yang sekolah Islam. Kira-kira belajar Quran bagi ibu-ibu ya, bukan anak-anak, bagi ibu-ibu, kira-kira sulit, susah atau mudah? Susah. Sepakat ya ibu yang bilang susah, soalnya ini enggak semuanya ya, enggak semuanya loh yang bilang susah. Acung tangan yang bilang susah. Oke, baik. Inilah persepsi kita. Ini yang perlu kita luruskan hari ini. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
persepsi saya orang-orang hebat semua yang ada di hadapan saya. Iya kan? Di sini ada Ibu Mia, anaknya baru selesai setoran 5 juz 5, betul ya Bu ya? 1 juz. Lulus Bu ya? Ya. Di sini ada Ibu Sifulan ya, yang mungkin anaknya sedang menghafal sekian juz. Tentu mudah-mudahan persepsi ini setelah kita luruskan bersama tidak lagi menjadi batu ganjalan bagi kita ke depan. Oke, kita sedikit tersenyum ya. Ini jawaban dari ibu-ibu yang sudah masukkan anaknya itu kutab loh. Bagaimana dengan ibu-ibu yang masukkan anaknya ke sekolah biasa? Dalam persepsi saya, kalau ibu-ibu tersebut ya bisa jadi mungkin. Tapi kalau dengan ibu-ibu berarti ada hal yang harus kita luruskan. Ya, alhamdulillah, memang ini yang saya siapkan di slide saya. Ya. Jadi yang paling pertama sebelum kita jauh melangkah mempelajari kiat-kiat tadabbur Al-Quran, ada hal-hal yang harus kita luruskan. Ada hal-hal yang harus kita luruskan. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar Quran itu mudah. Ustaz bohong. Iya kan Ustaz bisa bahasa Arab. Ustaz ngajinya bagus. Anaknya nggak ngaji, tinggal dibacain ayat, tinggal bacain hadis. Enggak. Allah itu adil. Belajar Quran itu mudah. Ini adalah ungkapan Allah, bukan ungkapan Ustaz Usman loh, bukan. Ya. Saya lupa menitip pesan sama Ummu Aina, ya, sebagai ketua dia. Harusnya ibu-ibu bawa Quran terjemahan. Alhamdulillah. Ya karena saya sudah berprasangka baik, pasti tanpa diinfokan pun, insya Allah sudah bawa pasti. Iya dong, boleh murid itu apa gitu. Baik, silakan dibuka. Biar kita lebih yakin, karena agak kurang afdal kalau tiba-tiba kita langsung loncat menuju kiat-kiat tadabbur Quran. Ya, selama kami di AKL bersama Roman Quranic Learning kurang lebih sejak 2009. Hari ini sudah 2023, kurang lebih sekitar 13-12 tahun. Sempat keliling Indonesia bersama Sebastian Nasir saat itu. Dulu saya masih di AKL. Memang ini hampir semua orang ditanya ngaji mudah nggak? Sulit. Baca Quran susah nggak? Susah. Ya. Hampir semuanya. Mungkin ada ayat yang belum sampai kepada mereka. Padahal ini janji Allah bagi ibu-ibu semuanya dalam Al-Quran. Ibu-ibu semua bisa buka surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Surat Al-Qamar, surat yang ke-54. Surat ke-54, ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32, ayat yang ke-40. Ayatnya sama, diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala empat kali. Ini sekalian saya mau tunjukin ya. Saya coba googling tadi malam, kemarin sore sudah lihat. Kira-kira ibu-ibu kalau saya bilang ada seorang nenek umurnya 72 tahun hafal Quran 30 juz. Percaya nggak Bu? Percaya Bu? Nah, ya. Pelan tapi pasti ya, insya Allah yang sulit susah berubah jadi mudah. Di sini ada sedikit keterangan ya, katanya ibu ini menghafal durasi waktunya 9 tahun. Jadi kalau 72 tahun usianya dan kita hitung mundur 9 tahun sebelumnya, berarti sejak usia 60 sekian yang beliau menghafal. Jadi usianya 72 tahun, 72 kurang 9, 63 ya. Hafal Quran. Beliau asal Mojokerto, Jawa Timur. Tinggal pencet ya, nenek-nenek 72 tahun YouTube keluar. Saya cek lagi yang lain. Salah seorang ibu rumah tangga asal Jambi setelah mengikuti sebuah program, misalnya dari salah satu ustaz, nggak perlu disebut namanya. Program hafal Quran untuk ibu-ibu. Alhamdulillah beliau bisa khatam dalam waktu 9 bulan, 30 juz. Ibu rumah tangga.
Ya, usianya kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Nah, ini sedikit dari contoh. Tapi kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Sampai di sini kira-kira ibu-ibu masih yakin belajar Quran itu susah? Baik. Ada ibu-ibu yang ingin kita doakan tahun depan dapat hadiah umrah bersama keluarga besar? Mau? Silakan baca satu orang. Baca ayatnya, Quran Arabnya. Nanti ibu yang lain baca terjemahannya. Silakan ibu. Yang mau umrah tahun depan bersama keluarga besar, silakan kita doakan. Acung tangan, silakan ibu. Ayat 17. Jadi ayat ini berulang 4 kali. 17, 22, 32, 40. Masya Allah, bacaannya udah bagus ya. Barakallahu fiik. Makasih ibu. Insya Allah tahun depan ibu dimudahkan ya haji umrah bersama keluarga besar. Ibu yang lain, silakan baca terjemahan ayatnya. Ada yang mau baca? Silakan. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini kata Al-Quran, bukan kata Ustaz Usman. Jadi sekali lagi kita balik ke slide sebelumnya. Belajar Quran itu sulit atau mudah? Mudah. Ya. Saya coba bacakan tafsirnya biar kita semuanya paham. Dan sungguh kami telah memudahkan lafaz Al-Quran untuk dibaca dan dihafal. Kalau terjemahannya tadi agak lebih umum ya, kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Setelah kita baca tafsir misalnya Al-Muyassar, di sini kita dapat sebuah clue yang baru. Apa yang dimudahkan? Jadi dimudahkan untuk dibaca, lalu kemudian dimudahkan untuk dihafal. Maka tidak heran kalau ada anak-anak usia sekian tahun hafal 30 juz. Sebenarnya untuk ukuran orang yang sudah tadabbur ayat ini, inilah mukjizat Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran. Jadi dimudahkan untuk apa ibu-ibu? Dibaca dan dihafal. Kalau ada orang ikut kelas tahsin, gak lulus kelas tahsin, bisa jadi mungkin sering bolos besar. Sering bolos kelas yang hadir ya. Atau gak fokus ketika belajar, bisa jadi ya. Betul gak? Ya bisa jadi. Ala kulli hal, semuanya ketika kita bersungguh-sungguh, Allah tahu dan lihat, Allah saksikan usaha kita seperti apa, pasti akan Allah mudahkan. Lalu kemudian di sini tafsir ini dilanjutkan. Begitu juga makna-maknanya. Jadi dibaca mudah, dihafal mudah, difahami mana-mana juga mudah. Dan yang keempat, direnungkan terjemahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Ibu. Jadi sampai di sini belajar Quran itu mudah atau sulit? Mudah Ustaz. Karena kalau kita bilang sulit, kita berlawanan dengan ayat Tuhan. Ya seharusnya. Jadi mindset kita pun harus seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya saya ini sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Seringkali hadis ini cuma dibaca singkat, padahal ada lanjutannya. In zanna khairan falahu khairun, wa in zanna syarran falahu syarr. Kalau hambaku itu berprasangka baik, maka baginya kebaikan. Sebaliknya, kalau dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Nah, orang-orang yang selama ini berprasangka belajar Quran itu sulit, bisa jadi firman Allah tadi tertimpa pada orang tersebut. Karena di mindsetnya susah, ya, baca Quran susah, hafal Quran apalagi. Akhirnya Allah kasih apa yang dia prasangkakan kepada Tuhan, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba yang kompak, ya. Allah akan jaga prasangka kita semua. Kira-kira belajar Quran itu ibu mudah atau sulit? Mudah. Alhamdulillah.
Iya, nanti menghadapi kesulitan-kesulitan itu kita coba. Kita buka bukunya. Ya. Ini adalah salah satu buku dari seorang pakar tafsir dari Saudi Arabia. 10 kunci bertadabbur Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai kunci kesuksesan hidup. Ya. Nanti kita coba sinkronkan dengan buku ini insya Allah. Sebelum kita masuk di materi kiat-kiat tadabbur Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pukul 9.44. Masih semangat ibu-ibu semuanya? Tadi oleh Bu Muaina saya tanya, ini kita sampai jam berapa? Kata beliau sampai jam 11. Ibu sholat Jumat di mana, Bu? Iya, saya dekat masjid saya, dekat sini di Al-Madani. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan dan dimudahkan, lancarkan. Mudah-mudahan jam 11 kita bisa selesai. Ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah batu ganjalan kita yang pertama tadi sudah kita hilangkan, sudah kita luruskan, rupanya selama ini ada mindset yang salah dalam benak kita. Quran itu susah, rupanya mudah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Ini 4 kali. Di surat Al-Qamar juz ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Jadi mantra ini harus sampai ke teman-teman ibu-ibu semuanya yang masih melihat dengan kacamata syuling kalau belajar Quran. Sampaikan ayatnya sehingga mereka pun tersadar. Ganjalan yang kedua yang seringkali menjadi batu ganjalan orang-orang yang mau belajar Al-Quran sehingga ada perasaan bahwa Quran itu susah. Kita cek kira-kira pola interaksi kita dengan Al-Quran selama ini sudah salah atau benar. Ada yang bisa menjawab kira-kira pola interaksi kita dengan Al-Quran itu seperti apa? Ibu-ibu mungkin yang menjawab acung tangan. Seharusnya seorang muslim atau seorang muslimah berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara satu, membaca. Betul? Benar? Yang kedua, memahami, mentadabburi. Masya Allah. Ya. 3, mengamalkan. 4, menghafalkan. Boleh? Ya. Kelima, ibu bilang di depan nih. Jangan takut Bu ya. Gak dapat hukuman kok kalau salah. Ya. Seorang dosen saya dulu di Libya pernah mengingatkan, jitum huna litukhti'u antum. Kalian datang sebagai mahasiswa di sini sebagai murid agar kalian salah. Ya. Wa idza kharajtum min hadzal makan fala tukhti'u. Tapi ingat, kalau kalian sudah keluar dari ruangan ini ya, di hadapan masyarakat jamaah, fala tukhti'u. Jangan pernah coba-coba salah. Artinya dengan sengaja ya. Artinya butuh persiapan dan lain-lain. Jadi ibu jangan takut salah loh, ya. Nggak dapat hukuman kok, enggak. Ya ada masalah rupanya dengan pola interaksi kita. Seringkali umat Islam ini, masyarakat Indonesia khususnya, mohon maaf ini hasil by survei Bu ya. Seringkali baca Quran, ya. Kalau ada orang meninggal, betul nggak Bu? Iya. Kalau nggak ada orang meninggal, nggak baca Quran. Kira-kira interaksi seperti ini betul nggak Bu? Ya. Astagfirullah. Coba kita istighfar sebentar. Astagfirullahaladzim. Emang bisa kita berdoa ya Allah, percepatlah ajal seseorang yang agar kita bisa baca Quran lah. Nggak mungkin. Makanya bahasa guru saya, Ustaz Bakhtiar Nasir, ya, kesalahan terbesar umat Islam di Indonesia adalah menjadikan Al-Quran sebagai lonceng kematian. Yasin itu secara tidak sadar seakan-akan sudah menjadi lonceng kematian. Jadi kalau ada orang baca Quran di masjid, apalagi kalau pakai toa, kedengaran sampai ke rumah kita, Yasin wal Qur'anil Hakim, berarti ada yang mati. Waliyatubillah. Padahal kalau saya mau jujur, ayat yang paling pantas untuk kita pelajari sebagai persiapan kita meninggal dunia adalah surat Yasin. Di sana kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran. Di sana kita diajarkan cara-cara bagaimana kita bisa istiqamah di atas Islam. Bahkan di sana diceritakan bagaimana keadaan di akhirat nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu
ketika kita sudah berada di hadapan Allah dan para malaikat, ketika kita akan dihisab, nakhtimu ala mulut-mulut kita semuanya dikunci. Jadi kita sudah tidak lagi bisa mereka-reka jawaban dan alasan untuk kepada malaikat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Kemarin barang siapa yang sudah kita ambil, kemarin anggota tubuh anak kita dari mana yang sudah kita pukul, lisan kita, kaki kita, semuanya bersaksi. Ini kan ayat-ayat persiapan untuk akhir. Dapat di mana? Yasin. Jadi mulai hari ini kita harus samakan persepsi. Yang kedua adalah pola interaksi kita harus dibenarkan. Berarti mulai hari ini yang harus kita tulis di rumah kita, Bapak Ibu semuanya, one day one ayat. Terlalu banyak one juz. One ayat. Satu hari tadabbur satu ayat. Berarti satu hari harus baca Quran. Mau mulai dari manapun harus ada ayat yang kita baca untuk kita ambil faedahnya, untuk kita amalkan. Siapa Ibu? Berat Bu. Aduh, berat Ustaz. Enggak. Tadi ayatnya kan mantranya udah dapat. Jadi kalau setannya datang, baca. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wahai setan, larilah. Ya, memang interaksi kita dengan Al-Quran salah. Betul nggak Bu? Jujur ya. Saya khawatir jangan sampai di antara kita ada yang Qurannya ya disimpan di rak buku ya 1 tahun 1 kali baru dibuka. Akhirnya Quran tersebut berdebu. Sebentar lagi nih Ramadan mau datang baru dilap-lap, digosok-gosok. Tidak, baca Quran itu harusnya 1 hari. Interaksi yang salah dengan Al-Quran biasanya kalau sedang gelisah berbaca Quran, betul nggak Bu? Oh, saya mau lihat dari Quran, ditutup dulu, habis wudhu dibuka. Yang kanan apa kiri? Kanan. Yang di tengah atau paling bawah? Naik turun. Emang Qurannya apa? Ini bisa dibuka. Kun fayakun, gitu ya. Ali Imran ayat sekian. Jadi maka jadilah. Oh, berarti saya harus yakin bahwa ini pasti jadi. Proyek harus tetap dilaksanakan. Enggak seperti itu. Yang namanya orang minta hidayah kepada Allah, minta silakan. Allahumma hdini. Hajat kita apa? Minta dalam doa kita. Jadi kalau kita baca Quran dulu dari awal Al-Fatihah misalnya, maka kehidupan kita juga akan tertata rapi. Jangan saat hanya ada permasalahan baru kita mau baca Quran. Ini interaksi yang salah. Jadi interaksi yang salah dengan Al-Quran adalah berinteraksi dengan cara suka-suka kita. Jadi kalau lagi suka membaca Quran, ambil Quran. Kalau lagi nggak suka, Qurannya ditaruh dan tidak disentuh sama sekali. Waliyadu billah. Lalu Ustaz, bagaimana cara yang benar untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Cara yang benar adalah berinteraksi dengan cara yang disukai oleh Al-Quran. Seperti apa caranya Ustaz? Kita buka Al-Quran. Ibu semuanya buka Al-Quran, ya, handphonenya dibuka. Kita buka Al-Quran surat Shad, surat yang ke-38 ayat ke-29. Ayat ke-29. Sambil mungkin saya ingatkan, ya, ibu-ibu kalau punya pertanyaan boleh langsung acung tangan. Jadi kita tidak perlu nunggu nanti sampai akhir gitu. Biasanya lupa ya. Kalau ibu-ibu nih ya, Masya Allah. Ibu-ibu piringnya udah dilap-lap kok di rumah. Udah ya Bu ya. Dan sukarnya udah dimatiin Bu. Udah ya Bu ya, alhamdulillah. Baik, silakan dibuka ya. Dibuka surat Shad ayat 29. Udah? Boleh ikut saya? Boleh ikut saya, kita akan baca bersama ayat ini. Karena ini landasan paling basic kita untuk bertadabbur Quran. Ya, landasan paling basic bagi kita, paling dasar untuk kita bertadabbur Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mohon ikut ya setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Baik, terima kasih. Masya Allah bacaannya sudah benar ya, Insya Allah. Karena sekarang kita belajarnya tadabbur bukan tahsin, jadi saya mengesampingkan untuk memperbaiki bacaan. Baik, kita coba baca terjemahannya. Tapi kira-kira sebelum baca terjemahan, ibu paham nggak? Paham nggak ayatnya, Bu? Belum ya? Iya, kita baca terjemahannya biar semakin paham. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, ini pas banget nih. Ayatnya di sini kitab. Jadi Sabtu hari kemarin saya biasanya ada pelajaran online tadabbur Quran, ya, di Akademi Tadabbur Quran. Mari baru lewat pelajarannya. Al-Quran itu banyak namanya, ibu-ibu semuanya. Al-Quran itu banyak namanya. Ada Al-Quran yang sebenarnya kalau disebut Al-Quran berarti bacaan yang luar biasa, bacaan yang dibaca berulang-ulang. Tapi kalau Al-Quran itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan nama kitab, maka itu selalu isyaratnya adalah sebagai panduan hidup. Sebagai apa? Panduan hidup. Nah, ibu-ibu nih kira-kira selama ini panduan hidupnya apa, Bu? Al-Quran, Masya Allah. Seperti itulah seharusnya. Anzalnahu. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Ya, Allah. Jadi kalau dulu cobaan Rasulullah SAW disebut anta majnun, kamu gila wahai Muhammad. Ya. Tidak, saya tidak gila. Karena yang saya sampaikan ini bukan ucapan saya. Ini adalah Al-Quran. Ini ayat turun dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubarakun. Kira-kira kalau ditanya dengan Al-Quran, kesan kita apa sih kalau disebut Al-Quran itu? Kitab yang bagaimana? Seperti apa sih Al-Quran itu? Nah, di sini kita diajarkan di surat Shad. Mubarakun, penuh berkah. Kalau dalam bahasa Arab berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka kalau ibu-ibu insya Allah dengan tulus ikhlas mau belajar Quran tiap hari, insya Allah menjadi baik, tambah baik. Semakin banyak kita belajar Quran, ya, selama tidak ada yang error, ya, itu insya Allah kita pribadi kita pun harus menjadi baik. Bukankah begitu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya? Liyadabbaru ayatihi. Maka muncul pertanyaannya, untuk apa Quran itu diturunkan? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, supaya untuk ditadabburi. Berarti kalau ada orang belum tadabbur Quran, sepanjang hidupnya berarti ada kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, dan supaya mereka mendapatkan pelajaran bagi orang-orang, dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, coba kita bercermin sejenak ibu-ibu semuanya. Kira-kira sudah sejauh mana kita bertadabbur Quran? Membaca ayat-ayatnya, membaca terjemahannya. Ada di antara ibu yang sudah rutin membaca terjemahan Al-Quran? Sudah berapa ayat, Bu? Coba hitungan. Ibu sudah berapa ayat, Bu? Belum semua. 30 sudah, Bu. Sedangkan membaca terjemahannya saja belum cukup. Karena orang seringkali juga terjebak dalam ketika membaca terjemahan. Makanya
Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahib, penulis buku ini, dalam buku ini salah satu tekanannya adalah harus dibarengi dengan tafsir. Wajib bagi orang-orang yang bertadabbur Quran harus baca tafsir. Makanya tadi saya sudah bacakan tafsirnya ya di ayat tadi walaqad yassarnal Quran. Semakin kita membaca tafsir, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dan semakin lurus kita paham ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Al-Quran ini turun untuk apa, Ibu? Untuk ditadabburi. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah mendengar kalimat tadabbur? Ada? Dengar doa. Baik. Berarti pertanyaan saya rubah ya. Ada dari ibu-ibu yang ingin menjelaskan kira-kira makna tadabbur itu apa sih? Ya. Memahami? Acung tangan Bu, biar saya tahu sumber suaranya dari mana. Oh, dari Ibu. Silakan Ibu. Memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini nambahin? Baik.